pemirsa sekalian yang berprofesi kerja di kantor, tukang jahit, servis dan sebagainya, yang biasanya itu aktivitasnya itu memakan waktu yang lama untuk duduk. Nah, di saat kita lama duduk dan sering lupa juga untuk minum air putih, itu tentu saja beresiko berpotensi terkena penyakit yang disebut ambeien. Nah, bahasa medisnya saya tidak mengerti karena saya hanya seorang supir taksi. Nah, yang pasti sih kita kesulitan duduk karena ada sesuatu yang mengganjal di tengah-tengah saat kita duduk, dan itu tentu sangat mengganggu sekali untuk aktivitas kita. Seperti saya yang hanya seorang supir, itu sangat mengganggu dan ada rasa yang gak enak memang. Ya namanya penyakit, pasti akan timbul suatu rasa yang sangat tidak enak. Nah, pada kesempatan ini di saat saya terkena ambeien tersebut, dari dulu itu saya selalu mempergunakan satu ramuan non medis dan non dukun, non supranatural tentunya ya. Nah, ini biasa disebut sih oleh teman-teman itu herbal, tapi ternyata masih banyak yang tidak tahu untuk metode herbalnya itu bagaimana. Nah, kembali kepada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikannya. Terus terang, saya juga belum pernah menguji secara klinis. Saya hanya memanfaatkan, dan memang benar-benar ampuh. Ini bagi diri saya pribadi. Makanya saya ingin berbagi pada kesempatan ini. Nah, di belakang saya tepat persis ini ada pohon randu. Orang menyebutnya randu atau kapuk, atau lebih familiar kapas, walaupun mungkin secara pelajaran dalam bahasa-bahasa pelajaran di sekolah botani gitu, mungkin namanya beda, jenisnya beda, tentu pohonnya beda. Cuman yang saya tahu ya bahasa sehari-hari aja. Ini tepat di belakang saya ada pohon randu atau kapuk atau kapas. Nah, memanfaatkan salah satu yang ada di pohon inilah kita nanti bisa untuk mengolah bahan tersebut sebagai obat ambeien. Dan sebenarnya tidak rumit banget. Ambil aja beberapa helai daun secukupnya, entah 15 lembar, entah 20 lembar, yang tua maupun yang muda. Tapi dengan catatan jangan yang masak ya. Jangan yang masak, atau jangan yang sudah kuning atau sudah kering atau sudah layu. Yang masih segar. Nah, ini pohon randu. Di saat saya terkena ambeien tersebut, dari dulu itu saya selalu mempergunakan satu ramuan non medis dan non dukun, non supranatural tentunya ya. Nah, ini biasa disebut sih oleh teman-teman itu herbal, tapi ternyata masih banyak yang tidak tahu untuk metode herbalnya itu bagaimana. Nah, kembali kepada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikannya. Terus terang,
Saya juga belum pernah menguji secara klinis. Saya hanya memakai, memanfaatkan, dan memang benar-benar ampuh. Ini bagi diri saya pribadi. Makanya saya ingin berbagi pada kesempatan ini. Nah, di belakang saya tepat persis ini ada pohon randu. Orang menyebutnya randu atau kapuk, atau lebih familiar kapas, walaupun mungkin secara pelajaran dalam bahasa-bahasa pelajaran di sekolah botani gitu mungkin namanya beda, jenisnya beda, tentu pohonnya beda. Cuman yang saya tahu ya bahasa sehari-hari aja. Ini tepat di belakang saya ada pohon randu atau kapuk atau kapas. Nah, memanfaatkan salah satu yang ada di pohon inilah kita nanti bisa untuk mengolah bahan tersebut sebagai obat ambeien. Dan sebenarnya tidak rumit banget. Ambil aja beberapa helai daun secukupnya, entah 15 lembar, entah 20 lembar, yang tua maupun yang muda. Tapi dengan catatan jangan yang masak ya. Jangan yang masak, atau jangan yang sudah kuning atau sudah kering atau sudah layu. Yang masih segar. Yang masih segar. Nah, ini pohon randu. Sebentar saya putar. Oh, nggak bisa ya. Saya putar HP-nya. Nah, ini teman. Inilah pohon randu itu. Banyak dan mudah didapatkan. Ada sebagian tanaman pekarangan juga. Nah, ini daunnya. Kalau yang sudah kenal ini buahnya nih. Tapi kita tidak memanfaatkan buah ya. Kita memanfaatkan daun. Daun yang masih segar, baik yang sudah tua warna hijau ataupun yang masih muda, yang agak hijau kekuning-kuningan. Nah, ini diambil sekitar 10 atau 20 helai lembar. Nah, pemirsa, ini saya sudah mendapatkan satu contoh daun randunya. Daun randunya. Nah, ini nanti sesampainya di rumah dicuci, dibersihkan, langsung direbus. Direbus dengan air secukupnya. Ya, kalau daunnya yang kita rebus itu sedikit, ya tentu airnya juga sedikit. Nah, jadi untuk kira-kira daun randu sebanyak ini kita hanya memerlukan sekitar kurang lebih 400 ml air. Atau kalau di rumah ibu-ibu yang awam 2 gelas biasa itu, 2 gelas teh itu, 2 gelas kopi lah, kurang lebih segitu. Direbus sampai matang, sampai airnya kira-kira setengah dari yang kita tuang sewaktu mau merebus. Demikian. Nah, setelah direbus, kita diamkan, kita dinginkan. Nah, begitu nanti sudah hangat-hangat kuku atau sudah bisa diminum, silahkan diminum 2 atau 3 teguk sekali minum. Glek, glek. Nah, gitu. Baru berhenti. Setelah itu nanti malam lagi, di saat mau tidur,
glek glek gitu kan. Nah selanjutnya adalah besok pagi. Besok pagi saat bangun tidur kita konsumsi lagi. Jadi pada artinya sih sebenarnya hanya perlu kurang lebih 3 kali. 3 kali kita mengkonsumsinya, masing-masing tiap mengkonsumsi 2 atau 3 tegukan, begitu saja. Mudah-mudahan keesokan harinya ambeien kita pun akan kalau saya bilang sembuh nanti tidak baik. Nah, itu kategori mendahului kehendak Tuhan. Jadi mudah-mudahan, karena saya juga memang biasanya mengkonsumsi randu ini, daun randu ini, daun kapas, daun randu atau daun kapuk ini untuk ambeien. Demikian untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh pemirsa semua. Sebelum saya akhiri, kembali lagi saya harap untuk tidak lupa mensubscribe, like dan komen serta men-share video ini, karena meskipun tidak kita perlukan, semoga bermanfaat bagi orang lain, keluarga maupun handai taulan yang ada di sekitar kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.